Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam Nusantara dipimpin orang Syiah. Islam Nusantara bersanad melalui Simbah Syekhona Khalil Bangkalan, juga ke 9 wali pendiri NU Simbah Syekh Hasyim Asy'ari, akidahnya Asy'ariyah, yang dituhankannya sama persis dengan 99 sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, bukan ahlu sunnah wal jamaah namanya. Anehnya, saat ini golongan kita dipimpin orang yang berakidah ke-syiah-syiahan, kepercayaannya ke dewa-dewi. Contohnya, beliau mengatakan atau menganjurkan bila panen padi agar bersyukur ke Dewi Sri dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dewa-dewi itu akidahnya agama tetangga yang telah rusak. Sebenarnya dewa-dewi itu gambaran diri sendiri, atau gambarannya 4 nafsu dari 4 unsur: api, udara, air, dan tanah, yang menjadi dasarnya 4 nafsu dan dapat berkembang menjadi 70.000 karakternya manusia. Seperti gambarannya 4 warna yang ada pada mesin printer yang dapat menjadi sejuta warna. Aswaja mempunyai 2 arti asli wejangan ahlu sunnah wal jamaah. Agar dapat memahami ahlu sunnah wal jamaah yang benar dan yang salah, hanya ada satu: bagaimana kelompok atau golongan tersebut iman keseluruhan ayat apa tidak. Bila menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak layak disebut ahlu sunnah wal jamaah. Yang seperti itu mereka juga bertauhid bermata sebelah, atau yang dikiaskan atau digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah. Arti aswaja yang satunya asli wejangan Jawa, wejangan nenek moyang kami orang Nusantara. Zatnya Tuhan pencipta semua dalil, tan kena kinoyo opo atau tidak dapat disamakan dengan apapun. Dalam pengertian zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya makhluknya berbeda 180 derajat atau berlawanan, atau wajib dibedakan dalam memahaminya. Dewa-dewi itu gambaran diri manusia. Untuk yang lelaki disebut dewa, yang wanita disebut dewi. Diri manusia dalam kandungan yang terjadi dari proses ibu bapak atau jasad setelah janin berusia 120 hari tertiupkanlah ruh, atau yang disebut kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan di kehidupan ini, hanya untuk melaksanakan pernyataan ruhnya agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Kalau di sana yang diadakan maha dewa duluan, baru dewa Brahman atau dewa yang berkepala 4, dan itu gambaran ruh kita memandang ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada lawan mungkurnya atau membelakanginya. Alam kandungan kalau di sana disebut lingga yoni,
dan itu kemungkinan terbesar ajarannya dari bapaknya para nabi atau Nabi Ibrahim. Dan ada yang berpendapat bahwa Dewa Brahman itu nama lain dari Nabi Ibrahim. Kalau di nasabnya Yahudi disebut Abraham, dan di sana dalam memahami dewa-dewi sudah berubah fungsi atau sudah rusak pemahamannya dari yang diajarkan nabinya. Kerusakan akidah atau tauhid dari anak cucu Adam sampai saat ini, bahwa ruh disamakan dengan Tuhan. Entah ruhnya tokoh yang dipatungkan, ruhnya nabinya, dan ruhnya sendiri disamakan dengan Tuhan. Sedangkan di Alkitab sangat jelas menyatakan awal kejadian itu firman, yang artinya firman tidak mungkin menyamai, menyerupai, dan tidak mungkin dapat melebihi Alkitabnya atau ayat mokal sama dengan kitabnya. Juga mokal firman atau ayat dapat melebihi kitab sucinya. Begitu juga semua dalil yang ada, mokal dapat melebihi kalam qadim. Iman Islam itu wilayahnya rohani, mokal hati atau pikiran dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukumnya menggambar itu diharamkan. Dan hukum menggambar yang diharamkan itu menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zatnya Tuhan pencipta semua dalil. Untuk itu belajarlah tauhid yang bersanad dan sanad sampai ke Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali pintunya semua ilmu agama dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti bila tauhidnya menyelisihi dengan yang diajarkan Sayyidina Ali, berarti hanya pemuja berhala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu. Menyangka itu yang dinamai atau yang dimaksud menggambar zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.